dilihat dari segi pendidik, menurut Kemendiknas dalam Jurnal Pendidikan mengenai tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional yang saya baca, tugas guru sebagai pendidik ialah mendidik, mengajar, dan juga melatih. Pendidik mendidik peserta didik untuk mengembangkan nilai kehidupan, mengajar peserta didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga melatih peserta didik dalam mengembangkan keterampilan-keterampilannya. Jika pelecehan seksual terjadi pada peserta didik, pendidik juga menjadi sorotan atas kasus tersebut. Masyarakat atau orang-orang di luar sana mulai mempertanyakan mengenai tanggung jawab pendidik akan tugasnya, di mana peran pendidik, serta kemana saja sosok pendidik sehingga kejadian pelecehan seksual bisa terjadi pada peserta didik. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh sesama peserta didik maupun pendidik dengan peserta didik sendiri. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama peserta didik termasuk dalam kegagalan peserta didik dalam mendidik dan mengawasi peserta didiknya. Pendidik merasa gagal dalam mendidik peserta didik mengenai nilai maupun keutamaan yang harus dijaga dalam hubungannya dengan antar individu maupun masyarakat. Kurangnya pendidikan karakter dan pendidikan reproduksi sejak dini yang diajarkan oleh pendidik juga mampu menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dari pendidik ke peserta didiknya. Dalam kasus ini, perilaku yang dilakukan pendidik dapat dikatakan fatal karena secara tidak langsung ia mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari nilai dan keutamaan yang ada di masyarakat. Dengan tindakan tersebut, ditakutkan peserta didik malah mencontoh perilaku dari gurunya dan malah menyebabkan pelecehan seksual semakin marak terjadi. Jika pendidik mengalami kesalahan dalam mendidik muridnya, maka potensi kemanusiaan akan hilang karena praktik pendidikan yang diajarkan salah. Pelecehan seksual ketika dilihat dari peserta didiknya. Menurut Rahmiati yang dikutip dari data KPAI, kasus pelecehan seksual di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Kenapa? Bisa jadi karena faktor dari orang dewasa yang memiliki gangguan pedofil semakin meningkat pula. Hal ini bisa menjadi faktor meningkatnya kasus pelecehan seksual di Indonesia. Kenapa pelecehan seksual bisa terjadi dan bahkan semakin meningkat? Hal ini bisa terjadi karena kurangnya usaha untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak pada sumber masalahnya. Dan bisa juga karena kurangnya sex education atau pendidikan seks yang bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Memberikan pendidikan seks pada anak melalui guru dan juga orang tua harus juga disesuaikan dengan umur anak serta tingkat perkembangan anak. Pelecehan seksual terhadap anak juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama dari faktor genetika. Faktor genetika bisa dari sifat orang tua yang berkaitan dengan temperamen atau akhlaknya. Nah, faktor yang kedua bisa dari faktor lingkungan. Bisa jadi karena orang yang tidak tahu dengan pendidikan seks, guru yang tidak mengajarkan sex education pada siswanya, tempat tidur orang tua yang mungkin berdekatan dengan anak, melarang anaknya untuk bertanya tentang seks, karena mungkin menurut orang tua mereka, sex education ini masih jadi hal yang sangat tabu untuk dibicarakan kepada anak mereka. Dan yang paling familiar adalah teman yang memiliki akhlak yang buruk, bahkan memiliki pikiran yang negatif. Pelecehan seksual terhadap anak memberikan dampak buruk bagi dirinya serta orang lain di dekatnya. Dampak bagi dirinya ini bisa membuat anak itu merasa trauma ketika bertemu orang lain, bahkan merasa tidak mau untuk bertemu dengan orang lain baik yang belum kenal atau bahkan yang sudah kenal sekalipun. Bahkan bisa jadi mereka tidak mau untuk bertemu atau menyapa gurunya sendiri. Kemudian dampak yang bisa terjadi itu pada anak bisa merasa lemah, bahkan tidak berdaya. Mengenai faktor lingkungan, pendidikan menurut Darwin T. Sulistiono, kaidah yang pertama kali dipegang dalam ilmu ekologi adalah ada hubungan erat antara makhluk hidup yang menghuni suatu unit kehidupan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam lingkungan pendidikan sendiri, pasti diawali dengan lingkungan keluarga, menuju lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga sendiri, berawal dengan dimulainya dari bimbingan orang tua untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik sendiri agar tidak terjerumus dalam hal pengalaman seksual. Seiring berjalannya waktu, peserta didik akan menginjak bangku sekolah, yang kemudian berada dalam lingkungan sekolah yang menurut Imran Manan dalam bukunya bahwa sekolah memiliki 4 fungsi sosial utama, yakni pemeliharaan atau penjagaan, melakukan seleksi peran sosial, penanaman nilai dan ideologi atau indoktrinisasi dan pendidikan. Dengan pendekatan sekolah adalah sebenarnya sebuah masyarakat yang di dalamnya pun ada seorang pemimpin, pemerintahan, warga dan aturan juga norma-norma sosial di dalamnya agar dapat menjadikan manusia utuh yang berkarakter. Karena sebenar-benarnya lingkungan sekolah itu tidak hanya untuk mendapatkan sebuah pelajaran untuk masuk dalam dunia kerja maupun perguruan tinggi, namun untuk membentuk suatu karakter dalam diri pelajar itu sendiri.
Menurut Aziumardi Azra, memberikan 3 alternatif dalam proses pendidikan karakter, meliputi menerapkan pendekatan, menjelaskan atau mengklarifikasikan, dan menerapkan pendidikan berdasarkan karakter. Dengan begitu, peserta didik akan lebih mudah mendapatkan pemahaman mengenai pelecehan seks maupun hal-hal lain yang mendukung mengenai itu dari segala sudut pandang dan berbagai oknum yang mungkin terlibat di dalamnya. Karena beberapa kejadian yang telah terjadi, pelecehan seksual dalam usia dini menginjak remaja di bangku sekolah, selain faktor dari lingkungan juga paling dekat dipengaruhi oleh oknum-oknum di dalamnya. Jika dianalisis dari isi pendidikan, dilihat dari pengertiannya, isi pendidikan menurut Sudiarjo dan kawan-kawan merupakan tindakan-tindakan yang membawa peserta didik mengalami, menghayati nilai-nilai kemanusiaan, dan selanjutnya peserta didik menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam hidupnya dengan substansi utama yang akan diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, di mana isi dari pendidikan ini nantinya akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, menurut Sudiarjo dan kawan-kawan, isi pendidikan itu berupa pendidikan jasmani dan keterampilan, pendidikan seni atau kesenian, pendidikan intelektual, pendidikan moral kesusilaan, dan pendidikan religius. Dalam kasus pelecehan seksual ini berarti telah melanggar isi pendidikan berupa pendidikan moral dan pendidikan religius, apalagi jika oknumnya dari kalangan tenaga pendidik, karena hal ini berkaitan dengan isi pendidikan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Jika isi pendidikan tersebut salah, maka akan berakibat fatal untuk peserta didik ke depannya. Secara bahasa, metode berasal dari 2 kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Metodologi berarti ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara istilah, Edgar Bruce Weasley mendefinisikan metode dalam bidang pendidikan sebagai rentetan kegiatan terarah bagi guru yang menyebabkan timbulnya proses belajar pada murid-murid atau proses melaksanakannya sempurna menghasilkan proses belajar. Atau ia adalah jalan yang dengannya pengajaran itu menjadi berkesan. Di sisi lain, Imam Barnadib mengartikan metode sebagai suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan pendidikan. Dengan demikian, secara umum, dalam metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai kurikulum yang telah ditentukan. Keterkaitan metode pendidikan dengan pelecehan seksual adalah salah satu bentuk metode pendidikan, yaitu pendidikan formal, di mana bisa dikatakan bentuk pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Akhir-akhir ini banyaknya kasus pelecehan yang terjadi pada peserta didik pada tahun 2021, yang sedikitnya ada 8 kasus pelecehan seksual terjadi yang dilansir dari kompas.com. Menurut Shannon, Rospenda dan temannya, pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat memaksa terkait dengan aktivitas seksual. Menurut Joseph, memberikan 3 indikator atau unsur perilaku dianggap sebagai pelecehan seksual. Yang pertama, perilaku tersebut mengandung unsur seksual, bahkan meskipun berwujud candaan. Yang kedua, perilaku tersebut disengaja oleh pelaku. Dan yang ketiga, perilaku tersebut tidak diterima oleh korban. Menurut Hall, staff dan temannya pernah mengadakan survei tentang pengalaman pelecehan seksual. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa untuk pelecehan seksual ada beberapa macam. Yang pertama, lelucon, komentar atau gosip yang menyinggung tentang pria atau yang wanita lain. Yang kedua, ada lelucon, komentar atau gosip yang bersifat ofensif dan diarahkan pada responden. Yang ketiga, pertanyaan langsung tentang kehidupan pribadi dan kehidupan seksual responden. Yang keempat, menatap atau menginvasi ruang pribadi responden. Yang kelima, sentuhan yang tidak diinginkan. Yang keenam, menatap atau melirik responden dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Dan yang terakhir, gambar, poster, atau materi lain yang menurut responden menyinggung. Apabila ditelaah dari permasalahan kekerasan seksual di sekolah, dari alat pendidikan sendiri itu, menurut Indra Kusuma, alat pendidikan adalah alat yang berupa perbuatan-perbuatan atau tindakan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan, serta dimanfaatkan untuk menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Dari jurnal Scribe yang saya baca, ada 2 macam menurut sifatnya, yaitu secara preventif dan represif. Dan untuk alat preventif sendiri itu misalnya tata tertib, anjuran dan pemerintah, larangan, serta paksaan. Sedangkan untuk alat represif misalnya pemberitahuan, teguran, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Dalam hal pelecehan seksual di sekolah ini, fungsi dari alat pendidikan berupa beberapa contoh yang sudah disebutkan tidak berjalan dengan lancar atau bahkan tidak berjalan semestinya, sehingga diperlukan adanya dorongan dan dukungan yang lebih dan saling berkaitan antara pendidik, peserta didik. Isi dari
pendidikan, bahkan lingkungan pun terkadang juga menjadi faktor dari alat pendidikan agar pelecehan seksual tidak terjadi di kalangan sekolah. Alat preventif sebenarnya digunakan untuk pencegahan. Maksudnya yaitu mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, sedangkan dalam alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan tertib. Namun, lagi dan lagi, kedua alat tersebut masih kurang dalam menjalankan tugasnya, seperti masih minimnya alat pendidikan yang memberi perlindungan terhadap peserta didik, sehingga terkadang peserta didik lalai dalam menjalankan perannya yang masih bersekolah. Kurangnya edukasi pemahaman atau di sini dimaksudkan pendidik sebagai role model yang baik bagi peserta didik, serta kurangnya motivasi pendidik membiasakan kepada peserta didik untuk mengimplementasikan contoh-contoh dari alat pendidikan. Dengan digalakannya kembali mengenai pendidikan karakter yang mengandung nilai dan keutamaan yang luhur di masyarakat di setiap mata pelajarannya. Pendidik harus mampu mengaitkan pendidikan karakter dengan konteks kehidupan sehari-hari agar hal tersebut tidak hanya menjadi pengetahuan saja tanpa adanya praktik langsung di masyarakat. Selain itu, pengawasan guru terhadap murid harus ditingkatkan lagi. Pendidik harus bisa ngomong muridnya untuk berani berbicara jika mendapatkan tindak pelecehan seksual dari sesama teman, bahkan guru yang lain, agar kasus tersebut dapat ditangani dengan cepat, tepat, serta meminimalisir kejadian yang serupa terjadi kembali. Bisa dengan cara sex education yang diajarkan oleh guru atau orang tua mereka. Nah, jadi buat para orang tua dan para guru, ayolah jangan berpikiran kalau sex education ini masih jadi hal yang sangat tabu. Sex education ini bisa loh jadi upaya buat mencegah anak-anak zaman sekarang untuk jadi korban pelecehan seksual. Dan bisa juga untuk melindungi kesehatan organ reproduksi mereka juga. Mungkin dapat dimulai dari lingkungan keluarga bagi orang tua dengan memberikan suatu arahan mengenai pengertian dan sedikit pengenalan untuk bakal menuju remaja ke depan bagi peserta didik sendiri, karena mengingat bahwa kerasnya pergaulan pada masa remaja. Bagi peserta didik sendiri, perlunya membuka diri untuk mencari informasi mengenai hal tersebut dan tidak perlu gengsi untuk mempelajarinya karena sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka ke depannya. Berani speak up ataupun menolak tegas jika terjadi kekerasan seksual, supaya untuk korban-korban lain juga berani untuk speak up dan tidak terjadi kekerasan serupa. Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa permasalahan pelecehan seksual adalah permasalahan serius, misalkan dengan cara psikoedukasi, sehingga harus ditindak secara tegas dan proporsional. Selain itu, keluarga hendaknya mampu mengambil peran untuk mengadakan pendidikan terkait perilaku asertif. Pihak agamawan juga dapat mengambil peran mengajarkan tafsir yang tepat terhadap teks keagamaan yang berpotensi disalah tafsirkan sehingga memunculkan diskriminasi. Sebisa mungkin memberikan contoh perilaku yang baik di lingkungan sivitas akademik, seperti contoh tata tertib, anjuran perintah, hukuman, dan lain-lain lebih ditekankan kepada siswa agar peserta didik mampu menghindari terjadinya pelecehan seksual. Salah satu contoh alat pendidikan juga disebutkan yaitu pemberitahuan. Di sini dijelaskan bahwa sekolah mempunyai peranan dalam pemberitahuan tentang sex education terhadap anak. Kemendikbud memerintahkan dan memastikan bahwa kurikulum 2013 ini pelajaran sistem reproduksi mulai dipelajari. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak.